Banyak orang bilang beli emas itu pasti aman, pasti untung. Tapi kenyataannya enggak sesederhana itu. Ada orang yang beli emas saat harga tinggi karena takut ketinggalan. Tapi beberapa bulan kemudian malah nyesel karena nilainya turun. Ada juga yang buru-buru jual emas, padahal harga baru mau naik. Semua itu terjadi bukan karena emasnya salah, tapi karena mereka nggak ngerti kapan waktu yang tepat dan kenapa harus beli emas dari awal. Emas memang kelihatan sederhana, logam kuning yang katanya bisa jadi pelindung kekayaan. Tapi di balik kilaunya, ada banyak faktor yang mengatur harganya. Nilai tukar rupiah, kebijakan Bank Indonesia, suku bunga The Fed, sampai permintaan masyarakat dalam negeri. Kalau kamu nggak ngerti pola ini, kamu bisa salah langkah. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Asupan Otak, channel yang membahas investasi, keuangan, dan strategi cerdas mengelola uang. Kalau ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas kapan waktu yang tepat beli emas, apa saja yang mempengaruhi harganya, dan bagaimana cara menghindari penyesalan seumur hidup. Jadi, simak sampai habis ya. Kesalahan umum pembeli emas. Membeli karena ikut tren. Banyak orang di Indonesia beli emas cuma karena lihat orang lain beli. Ada teman unggah cerita beli logam mulia, langsung tergoda ikut beli juga. Padahal nggak semua kenaikan harga emas itu tanda emas bakal terus naik. Kadang justru karena panik membeli. Banyak orang takut harga makin tinggi, akhirnya semua berebut beli. Dan itulah yang justru bikin harga makin melonjak sesaat. Setelah euforia mereda, harga bisa turun lagi dan bikin panik membeli baru. Emas memang punya reputasi sebagai aset aman, tapi bukan berarti selalu naik setiap tahun. Kenaikan emas dipengaruhi banyak hal, dari kurs rupiah terhadap dolar, kebijakan Bank Indonesia, suku bunga The Fed, sampai permintaan masyarakat dalam negeri. Jadi, kalau kamu beli hanya karena tren, sama saja seperti ikut arus tanpa arah. Yang bijak itu bukan yang paling cepat beli, tapi yang tahu kapan harus beli dan kapan harus menunggu. Mengharapkan untung cepat. Emas itu investasi jangka panjang, bukan alat spekulasi. Kalau kamu berharap beli hari ini, terus 2 bulan lagi langsung untung besar, kamu salah paham. Harga emas memang cenderung naik dalam jangka panjang, tapi dalam beberapa bulan bisa turun tajam, apalagi kalau rupiah sedang menguat atau harga emas dunia sedang terkoreksi. Misalnya, di tahun-tahun tertentu ketika ekonomi global mulai pulih, investor justru keluar dari emas dan beralih ke aset lain yang lebih berisiko seperti saham. Akibatnya, harga emas stagnan bahkan turun. Di Indonesia, tren harga emas antam juga sering dipengaruhi kondisi dolar Amerika. Kalau rupiah menguat karena intervensi Bank Indonesia, harga emas lokal bisa turun walau harga dunia naik. Makanya, main emas bukan soal menunggu harga naik cepat, tapi soal sabar dan konsisten. Yang paham pola ini justru yang untung di jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi harga emas. Nilai tukar rupiah. Banyak orang cuma lihat harga emas antam naik turun tanpa tahu apa penyebabnya. Padahal, salah satu faktor terbesar ada di depan mata. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Saat rupiah melemah, harga emas di dalam negeri hampir pasti ikut naik. Bahkan ketika harga emas dunia sedang stabil. Kenapa? Karena emas di Indonesia tetap mengacu pada harga global yang dihitung dalam dolar. Contohnya, kalau harga emas dunia tetap di 2.000 dolar per ounce, tapi nilai rupiah melemah dari 15.000 ke 16.000 per dolar, otomatis harga emas lokal akan naik. Banyak yang mengira itu pertanda harga emas sedang naik tajam, padahal cuma efek kurs. Jadi sebelum buru-buru beli, coba cek dulu pergerakan rupiah di situs resmi Bank Indonesia. Kalau rupiah lagi lemah dan harga emas melonjak, mungkin itu bukan waktu terbaik untuk beli, tapi saat yang tepat untuk menunggu. Kebijakan Bank Indonesia. Kuncinya ada pada disiplin dan kesabaran. Lihat arah kebijakan Bank Indonesia juga. Kalau BI sedang menjaga stabilitas rupiah atau menaikkan suku bunga, biasanya harga emas dalam negeri akan tertahan. Ketika BI menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, biasanya nilai rupiah cenderung melemah. Nah, saat itulah harga emas domestik biasanya mulai naik. Jadi jangan beli karena ramai, tapi karena kamu tahu alasan ekonominya. Inflasi dan kondisi global.
Inflasi sering jadi alasan utama orang beli emas. Logikanya sederhana. Kalau harga barang naik terus, nilai uang turun, maka emas dianggap lebih aman karena nilainya cenderung bertahan. Di Indonesia, Bank Indonesia punya peran besar dalam menjaga inflasi. Kalau BI berhasil menekan inflasi lewat kebijakan suku bunga tinggi, biasanya permintaan emas menurun. Sebaliknya, kalau inflasi naik, banyak orang mulai lirik logam mulia untuk melindungi daya beli. Setiap kali dunia dilanda ketidakpastian, emas hampir selalu jadi pelarian utama. Misalnya saat pandemi 2020, ketika ekonomi global lumpuh dan rupiah sempat melemah tajam, harga emas antam naik hingga lebih dari 10% hanya dalam 1 bulan. Permintaan dalam negeri. Ada satu faktor yang sering dilupakan. Permintaan dalam negeri. Di Indonesia, momen seperti Ramadan, Idul Fitri atau musim pernikahan bisa bikin permintaan perhiasan emas melonjak tajam. Saat permintaan meningkat, toko-toko emas ramai, stok menipis, dan efeknya bisa terasa langsung ke harga logam mulia. Bahkan ketika harga global sedang stabil. Jadi kalau kamu mau beli emas, perhatikan juga kalender dan perilaku pasar lokal. Kadang waktu terbaik bukan saat dunia panik, tapi saat permintaan di dalam negeri baru mulai naik pelan-pelan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan tips keuangan dan investasi lainnya dari Asupan Otak. Strategi membeli emas yang benar. Beli secara bertahap. Salah satu strategi paling bijak dalam membeli emas adalah beli secara bertahap. Jangan langsung borong sekaligus, apalagi kalau kamu belum yakin arah harga ke depan. Dengan membeli sedikit demi sedikit, misalnya setiap bulan, kamu akan mendapatkan harga rata-rata yang lebih stabil. Jadi, kalau suatu waktu harga sedang naik, kamu masih punya kesempatan beli di harga yang lebih rendah di periode lain. Strategi ini sering dipakai oleh investor berpengalaman. Mereka tahu, harga emas cenderung fluktuatif, tapi dalam jangka panjang terus naik mengikuti inflasi. Lihat saja, banyak orang yang mulai menabung emas di Pegadaian atau aplikasi digital dengan nominal kecil tiap bulan. Mereka bukan cari kaya mendadak, tapi ingin melindungi nilai uangnya dari inflasi secara pelan tapi pasti. Pastikan keaslian dan sertifikat emas. Satu hal yang sering diremehkan tapi sangat penting, keaslian dan sertifikat emas. Banyak orang tergoda beli emas dari sumber yang tidak jelas hanya karena harganya lebih murah. Padahal kalau nanti kamu ingin jual kembali tanpa sertifikat resmi, harga jual baliknya bisa jatuh jauh di bawah harga pasar, bahkan bisa ditolak. Emas bersertifikat seperti Antam atau UBS punya keunggulan karena dijamin keasliannya dan diterima luas di toko emas, Pegadaian, maupun platform investasi digital. Pastikan kamu beli dari toko resmi, cabang Pegadaian, atau situs mitra resmi Antam. Karena dalam investasi emas, keamanan lebih penting daripada sekedar harga murah. Pahami biaya spread dan jual balik. Saat kamu beli emas, kamu harus tahu bahwa ada selisih harga atau yang disebut spread antara harga beli dan harga jual kembali. Biasanya selisih ini berkisar 5-7%, bahkan bisa lebih tinggi tergantung kondisi pasar. Artinya, harga emas harus naik setidaknya segitu dulu baru kamu balik modal. Selain itu, ada juga potongan biaya jual balik di beberapa tempat, terutama untuk perhiasan emas yang sudah dipakai atau cacat fisiknya. Ini sebabnya emas batangan bersertifikat seperti Antam lebih diminati, karena jual baliknya lebih transparan dan nilainya lebih stabil. Jangan jual di waktu yang salah. Kesalahan paling umum yang sering dilakukan banyak orang adalah menjual emas di waktu yang salah. Biasanya karena butuh uang mendadak atau panik melihat harga turun sedikit. Padahal, fluktuasi harga emas itu hal biasa. Dalam jangka pendek, harga bisa naik turun tajam. Tapi dalam jangka panjang, nilainya cenderung naik seiring inflasi. Banyak kasus, orang jual emas saat harga sedang turun, lalu beberapa bulan kemudian, harga justru melonjak tinggi. Akhirnya, mereka nyesel karena nggak sabar menunggu. Kalau dari awal kamu sudah niat beli emas untuk jangka panjang, seharusnya kamu tahan minimal 2-3 tahun, bukan 2-3 bulan. Cara membaca waktu yang tepat. Pantau arah kebijakan moneter. Salah satu indikator yang paling sering diabaikan oleh investor emas adalah arah kebijakan Bank Indonesia. Ketika BI menurunkan suku bunga, biasanya nilai rupiah cenderung melemah, dan saat itulah harga emas domestik biasanya mulai naik. Sebaliknya, ketika BI menahan suku bunga di level tinggi, itu berarti mereka sedang menjaga stabilitas rupiah. Dalam kondisi itu, harga emas mungkin stagnan dulu. Jadi rajin-rajinlah pantau berita ekonomi dari situs resmi BI atau media finansial terpercaya.
Karena kadang momen terbaik untuk beli emas bukan terlihat dari grafik harga, tapi dari arah kebijakan yang sedang berubah. Lihat gambaran ekonomi besar. Banyak orang hanya fokus pada angka. Hari ini emas naik sekian ribu per gram. Padahal yang penting bukan perubahan harian, tapi arah besar ekonomi di baliknya. Jangan cuma lihat grafik harga di aplikasi jual beli emas. Coba baca berita ekonomi, pantau kebijakan moneter, dan lihat juga sentimen global. Harga emas bukan hanya cerminan logam mulia itu sendiri, tapi juga cermin dari kondisi ekonomi dunia dan kepercayaan terhadap rupiah. Jadi kalau kamu ingin masa depan yang tenang, jangan kejar untung cepat, tapi kejar kestabilan. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling siap menghadapi perubahan ekonomi. Emas memang berkilau, tapi kilau yang sesungguhnya bukan dari logamnya, melainkan dari pengetahuan dan kesadaran orang yang memilikinya. Banyak orang tergoda oleh tren, oleh cerita beli emas pasti untung. Tapi lupa kalau setiap keputusan finansial butuh pemahaman. Emas bisa jadi pelindung, tapi juga bisa jadi penyesalan kalau dibeli tanpa arah. Kamu nggak perlu jadi ahli ekonomi untuk bisa untung dari emas. Cuma pahami dasarnya. Kapan waktu yang tepat, apa faktor yang mempengaruhi harga, dan yang paling penting, apa tujuanmu membelinya. Karena setiap gram emas yang kamu miliki seharusnya punya makna, bukan sekedar mengikuti euforia. Jadi sebelum kamu menukar uangmu dengan logam kuning itu, pastikan kamu tahu kenapa kamu melakukannya. Biarkan keputusanmu didasari logika, bukan rasa takut atau ikut-ikutan. Karena pada akhirnya, emas bisa hilang, harga bisa berubah, tapi pengetahuan yang kamu pegang itulah emas yang nilainya nggak akan pernah pudar. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan soal membeli emas, bantu channel Asupan Otak berkembang dengan cara yang sederhana. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan kasih komentar pendapatmu di bawah. Ceritakan juga pengalamanmu waktu beli emas, biar kita bisa belajar bareng. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga yang lagi mikirin mau beli emas, supaya mereka nggak salah langkah. Karena satu klik dari kamu bisa bantu lebih banyak orang paham cara investasi dengan benar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap bijak dalam mengelola keuanganmu.